Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala nabiyil mustafa wassalamu ala man ittaba'al huda. Qala Allah ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Masih di topik yang pertama, yakni tentang Al-Quran. Tepatnya pada bagian akhirnya Al-Farqu bainal Qur'ani wal hadisil qudsi, perbedaan antara Al-Quran wal hadisil qudsi dengan al-hadis al-qudsi, wal hadisin nabawi juga al-hadis an-nabawi. Sabaqa ta'riful Quran, sudah dikemukakan definisi Al-Quran, yakni di pembahasan sebelumnya di halaman 18 sekarang. Walikai na'rif al-firaq walikai na'rif al-farqa bainahu wa bainal hadisil qudsi wal hadisin nabawi nu'til ta'rifainil atiyain. Agar kita bisa na'riful farqa, mengenali perbedaan bainahu wa bainal hadisil qudsi wal hadisin nabawi, antara Al-Quran itu dengan hadis qudsi dan hadis nabawi. Nu'tit ta'rifainil atiyaini, kita atau kami memberikan dua definisi yang berikutnya Jadi yang lalu sudah ada definisi Al-Quran. Nah, sekarang kita akan lihat dulu apa itu Al-Hadisun Nabawi dan Al-Hadisul Qudsi. Lalu kita lihat perbedaannya dengan Al-Quran. Al-Hadisun Nabawi, yang pertama adalah Al-Hadisun Nabawi. Al-Hadisu fil lugati diddul qadim. Hadis itu secara bahasa merupakan antonim atau lawan kata dari Al-Qadim. Al-Qadim itu secara harfiah artinya lama, berarti al-hadis itu artinya baru. Itu secara bahasa. Wa yutlaqu wa yuradu bihi kullu kalamin yutahaddatsu bihi wa yunqilu wa yuballighul insanu min jihati sam'i awil wahyi min fi yaqzatihi aw manami. Dan kata ini, kata al-hadis, juga digunakan dan dimaksudkan untuk setiap ucapan yang dikemukakan dan dinukilkan serta disampaikan oleh manusia, baik itu dia dapatkan dari sam', dari mendengar dari yang lain, atau bisa juga dari wahyu, fi yaqzatihi aw manami, baik dia dalam keadaan sadar ataupun dalam tidurnya. Dengan makna inilah wa bihadzal makna sumiyal Qur'anu hadisan, dinamailah Al-Quran itu juga sebagai hadis, dalam pengertian ini, sebagai ucapan. Misalnya di surah An-Nisa disebutkan waman asdaqu minallahi hadisa, siapakah yang lebih benar daripada Allah hadis, pembicaraan, ucapan. Jadi hadis di sini dalam penggunaan bahasanya. Wa sumiya ma yuhaddisu bihil insanu fi naumih, dan dinamakan juga apa yang disampaikan oleh manusia dalam tidurnya. Jadi, bermimpi pun ketika ada pembicaraan, ada yang dia lihat di situ, maka itu juga disebut sebagai hadis. Hanya saja di dalam surah Yusuf itu yang digunakan adalah bentuk jamaknya, yaitu ahadis. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Ini di dalam surah Yusuf. Jadi, engkau mengajariku berupa takwil mimpi-mimpi al-ahadis. Di mimpi itu juga disebut hadis. Tapi itu secara bahasa. Secara terminologi, wal hadisu fil istilah, hadis dalam istilah, ini istilah
ulama hadis nih, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Ini perkara yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berupa qaul, ucapan, aw fi'lin atau perbuatan, aw taqririn atau juga bisa berupa takrir. Lalu yang terakhir au sifatin atau bisa juga berupa sifat. Ini terminologi ulama hadis ya. Kalau ulama usul atau ulama fikih itu biasanya mereka membatasi pada 3 saja, yakni qaul, fi'il dan takrir ya. Tapi kalau ulama hadis itu dia tambahkan lagi 1 sifat ya. Fal qaulu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan qaul, ini hadis yang merupakan qaul itu seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Ucapan beliau, jadi dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap ya, menyampaikan dengan lisan. Maka ini disebut hadis qaul. Sungguhnya amal itu tidak lain berdasarkan niat, dan tidak lain apa yang didapatkan oleh manusia itu sebatas yang diniatkan. Kemudian wal fi'lu, hadis yang berupa fi'il ya, yang berupa perbuatan, kalladzi tsabata min ta'limihi li ashabihi kaifiyatus shalah, seperti bentuk ta'lim, pengajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Beliau ajarkan kepada sahabat-sahabatnya itu kaifiyatus shalah, tata cara salat. Nah, begini takbirnya, begini bacaannya ya, rukuknya dan seterusnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda setelah beliau melakukan itu, mempraktekkan itu, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ucapan "Shallu kama ra'aitumuni usolli" itu hadis qauli karena beliau melisankannya. Tetapi bahwa Nabi mempraktekkan tadi bagaimana berdiri, bagaimana takbiratul ihram ya, dan seterusnya sampai selesai salat, prakteknya beliau itu merupakan hadis fi'li ya, hadis yang berupa perbuatan. Kemudian yang ketiga wal iqrar, masih ada lagi sedikit ya. Wa ma sabata min kaifiyati hajjih, ya juga yang ada berupa tata cara haji beliau ya. Ketika beliau menunaikan ibadah haji ya, beliau melakukan itu dalam bentuk perbuatan ya. Bagaimana beliau melakukan tawaf misalnya ya, bagaimana beliau melakukan sa'i ya, dan seterusnya, itu perbuatan. Wa qad qala, dan beliau bersabda setelah melakukan itu, beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Nah, ungkapan khudhu anni manasikakum itu hadis qauli ya. Tetapi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mencontohkan bagaimana orang itu melaksanakan tawaf, bagaimana melaksanakan sa'i ya, bagaimana melontar jumrah ya, dan seterusnya, itu merupakan hadis fi'li ya. Wal iqrar, yang ketiga adalah al iqrar. Jenis hadis yang ketiga adalah iqrar. Ka ayyukira amran halimahu an ahadis sahabati min qaulin aw fi'l. Ini seperti beliau mengakui suatu perkara yang diketahuinya dari salah seorang sahabat yang berupa ucapan atau perbuatan. Jadi takrir itu bisa bentuknya ucapan, bisa bentuknya perbuatan, tetapi mengandung pengakuan. Sawa'un akana dzalika fi hadratihi sallallahu alaihi wasallam am fi ghaibatihi tsumma balaghah. Baik itu dilakukan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada, atau ketika Nabi tidak ada di tempat lain
Misalnya sahabat sedang melakukan safar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada. Mereka melakukan ekspedisi untuk jihad misalnya, Nabi tidak ikut. Nah, kemudian ada peristiwa yang terjadi pada saat mereka melakukan ekspedisi. Nah, itu kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa berupa seperti itu ya. Ini bisa terjadinya itu di hadapan Nabi langsung atau di tempat lain tapi disampaikan. Wa min amsilatih, ya contoh, di antara contohnya yang terkenal ya. Ini riwayat dari Khalid ya, Khalid bin Walid ya. Yang dikemukakan oleh Bukhari Muslim ya. Aklud dhabbi ala ma'idatihi sallallahu alaihi wasallam. Memakan kadal gurun, dhab ya. Di di meja makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat. Nabi sendiri pada saat itu tidak mengkonsumsinya ya. Tapi ada sahabat yang lain ya seperti Khalid yaitu memakan. Dan itu diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak melarang ya. Beliau membiarkan. Nah, sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membiarkan perkara itu menunjukkan bahwa beliau mengakui, beliau memberikan ikrar ya, kebolehan perkara tersebut. Sebab kalau tidak boleh tentu Nabi akan mencegahnya ya. Fakta bahwa Nabi SAW mengetahui dan membiarkan menunjukkan bahwa beliau mengakui itu ya. Menganggap itu bukan perkara yang dilarang. Itu bentuk ikrar ya. Contoh yang lain itu tadi di hadapan Nabi SAW. Contoh yang lain ketika Nabi tidak ada. Wa ma ruya min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan 'ala sariyah. Juga riwayat ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang dalam sebuah ekspedisi. Seorang laki-laki diutus dalam sebuah ekspedisi jadi pemimpin pasukan. Hanya saja dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa yang bersangkutan ini ya. Jelas dia seseorang. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salati ya. Wa kana yaqra'u li ashabin fi salati. Dia ini memimpin salat ya, membaca untuk sahabat-sahabatnya itu dalam salat. Ini dia jadi imam. Kemudian fayakhtamu biqul huwallahu ahad. Dia itu senantiasa menutup bacaan itu dengan qul huwallahu ahad. Jadi setelah surah Al-Fatihah ya, dia baca surah Al-Fatihah, maka berikutnya dia baca lagi surah selain itu ya, misalnya surah apa saja. Nah, setelah itu dia tutup bacaan itu dengan membaca surah Al-Ikhlas. Di rakaat berikutnya juga begitu ya. Jadi dia selalu menutup bacaan surahnya itu dengan surah Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika lahu alaihi salatu wassalam. Saat kembali, ini ekspedisi ini kembali ke Madinah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan hal itu kepada beliau. Ya, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, lalu beliau bersabda, saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya, ya, tanyakan kepadanya ya mengapa dia melakukan hal demikian. Mengapa setiap kali baca surah dia tutup dengan surah Al-Ikhlas? Ditanya. Faqal, lalu orang itu menjawab. Orang itu berkata, yang tadi ini membaca surah Al-Ikhlas ya, menutup dengan surah Al-Ikhlas itu, dia berkata apa? Li'annaha sifatur rahmani wa ana uhibbu an aqra'a biha. Ya, karena itu merupakan sifatur rahman ya, sifat ar-rahman. Yani surah Al-Ikhlas itu berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya suka untuk membacanya. Ya, itu yang dia sampaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Ya, kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Dikabarkan kepada yang bersangkutan bahwa Allah mencintainya. Ini contoh ikrar
ya dalam bentuk peristiwa itu terjadi tidak langsung di hadapan Nabi SAW di tempat yang lain, tetapi kemudian dikabarkan pada beliau. Ya. Nah, ikrarnya itu bisa berupa qaul, bisa berupa fi'il. Qaul tadi ya seperti yang terakhir itu, ya. Akhbiruhu an, ya, kabarkan kepadanya anallaha yuhibbu, bahwa Allah mencintainya. Kalau berupa fi'il seperti contoh sebelumnya tadi, ya, bagaimana Nabi SAW mendiamkan atau membiarkan ketika dihidangkan ad-dhab itu, ya, di hadapan beliau, dan ada sahabat yang mengkonsumsi itu tanpa beliau melarang. Baik, ya. Kemudian satu lagi sifah. Wasifah, hadis yang bentuknya sifat, ya. Sifat berarti ya sifat sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Kamaru, ya, sebagaimana diriwayatkan, biasanya sifat ini banyak dikemukakan dalam kitab-kitab syama'il, ya. Ini contoh di antara riwayat yang dikemukakan dari kitab syama'il, ya, yang disusun oleh Imam At-Tirmizi, ya. Kamaru ya min annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, kana daimul bishri sahlal khuluqi layyinal janibi laisa bifazzin wala ghalizin wala sakhabin wala fahashin wala ayyab. Sebagaimana diriwayatkan, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat ceria. Beliau senantiasa ceria, lembut, ya, santun akhlaknya, layyinal janib, ya, lemah lembut perangainya, laisa bifazzin wala ghaliz, bukan orang yang kasar, ya, tidak pula keras hati, wala sakhabin, juga bukan orang yang suka ngomong dengan suara tinggi, ya, suka ngegas kalau bahasa sekarang, ya. Jadi Nabi itu bukan orang yang suka ngegas. Wala fahash, ya, bukan orang yang suka berkata keji, ya, wala ayyab, dan juga bukan orang yang suka menghina atau mencela aib orang lain. Nah, ini tentang sifat, ya, bahwa Nabi itu begini, ya. Nah, dalam kitab Syama'il itu banyak, ya. Termasuk karakteristik fisik beliau, ya. Rambutnya begini, dahinya begini, ya. Hidungnya begini, alisnya begini, ya. Itu semua disebut sebagai sifah. Dalam pembahasan ilmu hadis itu masuk hadis, kategori hadis. Tapi dalam pembahasan ilmu fikih itu tidak masuk hadis. Kenapa? Karena pembahasan fikih itu dikaitkan dengan dalil hukum syara', ya. Jadi riwayat itu dalam konteks penggunaannya sebagai dalil hukum syara'. Sementara karakteristik seperti tadi itu kan bukan hukum syara'. Rambutnya Nabi itu begini, itu kan bukan hukum syara', ya. Matanya begini, ya, hidungnya begini, itu bukan hukum syariah. Sehingga ulama fikih tidak memasukkan pembahasan itu sebagai hadis. Adapun ulama hadis tetap memasukkan itu, ya. Pokoknya apa saja yang diriwayatkan tentang beliau, ya, perkara-perkara tadi, bisa ucapan, perbuatan, ikrar, ya, kemudian sifat, itu semuanya dikategorikan sebagai al-hadis, ya. Jadi ada sedikit perbedaan, ya, dari sisi itu. Itu pengertian al-hadisun nabawi, ya. Sekarang kita akan lihat istilah al-hadisul qudsi. Apa yang dimaksud dengan al-hadisul qudsi? Arafna ma'na al-hadisi lughah. Kita telah mentakrif, ya, mendefinisikan makna hadis secara bahasa. Di atas tadi sudah ada, ya. Sekarang kita akan lihat wal qudsi. Kata al-qudsi itu nisbatun ilal kudus, merupakan penisbatan kepada bentuk nisbah dari kata al-Quds. Jadi ada tambahan ya nisbah di belakang itu, ya. Wa huwa nisbatun tadullu ala ta'zim. Itu merupakan penisbatan yang menunjukkan ta'zim, menunjukkan pengagungan. Li'anna ma'adatul kalimati dalatun ala tanzihi wa tathhiri fil lughah. Karena konten kata itu menunjukkan makna tanzih dan tathhir, makna apa, ya, mensucikan, ya, dan membersihkan fil lughah, ya, dalam penggunaan bahasa.
Jadi ungkapan al-hadisul qudsi secara bahasa itu menunjukkan apa? Penisbatan sebagai bentuk pengagungan secara bahasa. Ya, fataqdisu tanzihullahi ta'ala. Taqdis itu tanzih, ya, mensucikan Allah Ta'ala. Wa taqdisu at-tathhir. Ya, taqdis itu juga bermakna at-tathhir. Tathhir itu punya akar kata yang sama dengan kata toharoh, ya, bersuci. Wa taqaddasa maknanya adalah tatahharoh, ya, taqaddasa maknanya tatahharoh. Melakukan takdis itu berarti maknanya melakukan tathhir, ya. Qala Allah Ta'ala ala lisani malaikatih, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini lisannya malaikat, ucapan malaikat yang Allah abadikan ini dalam surah Al-Baqarah, ya. Itu ada ungkapan malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kami senantiasa bertasbih memujimu dan nuqaddisu lak. Ya, nuqaddis itu apa maknanya? Ai nutahhiru anfusana lak. Kami mensucikan diri kami untuk engkau. Jadi kata nuqaddis itu maknanya nutahhir. Karena secara bahasa taqdis maknanya at-tathhir. Ya, ini penggunaan bahasa, ya. Jadi kudus itu dekat maknanya dengan apa? Dengan toharoh, ya, dengan nazahah tadi. Wal hadisul qudsi fil istilahi, hadis qudsi dalam istilah, dalam terminologi, ya, huwa ma yudhifuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Allah Ta'ala. Ya, ini apa yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau hadis biasa, perkaranya disandarkan kepada Nabi. Kalau hadis qudsi itu Nabi yang menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ai anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam yarwihi ala annahu min kalamillah. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkannya bahwa itu merupakan kalamullah, ya, bahwa itu merupakan firman Allah. Farrasulu rawin li kalamillahi bilafzin min indih, ya. Rasul itu menjadi perawi, menjadi periwayat bagi kalamullah dengan lafaz darinya. Ini lafaz dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau hadis biasa, ya, seperti tadi hadis innamal a'malu binniyat, itu sahabat, ya, dalam hal ini Umar ibn al-Khattab meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis qudsi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Farrasulu, maaf, misalnya di sini, ya, wa idza rawahu ahadun rawahu an Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam musnadan ila Allah azza wajalla. Jika seseorang meriwayatkannya, maka itu artinya dia meriwayatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disandarkan kepada Allah azza wajalla. Fayaqul, dia mengatakan, ya, perawi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla. Jadi kalau ketemu redaksi seperti itu, berarti itu hadis qudsi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, pada apa yang diriwayatkannya tentang Rabb-nya azza wajalla. Berarti itu hadis qudsi. Au yaqul, atau dia mengatakan, perawi mengatakan, ya, misalnya sahabat mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala au yaqulu Allah Ta'ala. Ya, kalau redaksinya begitu berarti apa? Diskusi, ya. Wa misalul awal, contoh yang pertama, ya, fi ma yarwihi, ya, contohnya ungkapan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla. Ya, ini hadis riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Hadis Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari meriwayatkan, ya. Terus, ya, dari periwayat yang ada sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kemudian menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah SAW, tetapi fima yarwihi an rabbih azza wajalla. Berarti menyatakan hadis qudsi. Apa isinya? Yadullahi mal'a la yugiduha nafaqah saha al-laili wan nahar, ya. Bahwa yadullah itu senantiasa penuh, tidak
tidak pernah tidak pernah kesulitan memberikan nafkah, nanti melimpahkan nikmat kepada hamba-hambanya, memberikan rezeki kepada mereka, saha al-laili wan nahar, ya, siang dan malam. Nah, ini contoh hadis qudsi. Ini kan berarti Nabi meriwayatkan makna, meriwayatkan secara makna, karena ungkapannya seakan Allah itu sebagai pihak ketiga, yadullahi. Kalau meriwayatkan langsung lafaznya berarti isinya seperti di bawah ini. Wa misalus tsani, contoh yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Ini menggunakan redaksi yaqulullahu ta'ala. Apa ungkapan atau isi dari kalam itu? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim min. Jika dia mengingatku dalam satu himpunan, dalam satu perkumpulan, maka aku pun mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik, ya, daripadanya. Ini ungkapan apa? Berarti periwayatan hadis qudsi dengan apa? Langsung kalam. Kalau yang tadi itu kan berarti apa? Maknanya. Ya, maknanya. Karena ungkapannya yadullahi. Bukan isinya itu misalnya yadi, ya, bukan, ya. Tetapi yadullahi. Berarti Nabi itu meriwayatkan maknanya. Kalau yang kedua ini Nabi meriwayatkan kalam langsung. Jadi itu tadi definisi hadis nabawi dan definisi hadis qudsi. Sekarang kita akan lihat bedanya, ya. Kita lihat dulu beda al-farqu bainal Qur'ani wal hadisil qudsi. Perbedaan antara Al-Qur'an dan al-hadis qudsi. Hunaka iddatu furuqin bainal Qur'anil Karimi wal hadisil qudsi. Terdapat beberapa perbedaan antara Al-Qur'anul Karim dan al-hadisil qudsi. Ahammuha, yang terpenting di sini beliau kemukakan ada 5, ya. Ada 5 yang terpenting. Itu artinya lebih dari itu, ya. Yang pertama, annal Qur'an al-Karim kalamullah uhiya bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilafzih. Bahwa Al-Qur'anul Karim itu kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah bilafzih, dengan lafaznya. Bukan hanya maknanya tapi juga dengan lafaznya. Wa tahadda bihil Arab, dan menantang, ya, menantangkannya kepada orang Arab. Menantangkannya misalnya untuk mendatangkan, ya, mendatangkan yang semisal. Fa'ajizu an ayatu bimislihi au bi asyri suwarin mislihi au bi suratin min mislihi. Mereka pun tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya, atau 10 surah, ya, semisalnya, atau 1 surah semisalnya. Mereka tidak mampu melakukan itu. Wala yazalu tahaddi bihi qa'iman, ya, sementara tantangannya terus, ya, terus berlangsung. Fahuwa mu'jizatun khalidatun ila yaumiddin. Itu merupakan mukjizat yang kekal hingga hari kiamat. Sementara hadis qudsi, wal hadisul qudsi lam yaqa' bihi tahaddi wal i'jaz. Ya, sementara hadis qudsi itu tidak berlaku, ya, adanya tantangan itu. Tidak berlaku tantangan itu. Demikian pula tidak berlaku aspek kemukjizatan itu. Jadi kalau bicara tantangan membuat yang semisal itu hanya untuk Al-Qur'an, ya, tidak untuk hadis qudsi. Ya, demikian pula kalau kita berbicara kemukjizatan Al-Qur'an itu konteksnya adalah Al-Qur'an saja, ya, tidak termasuk hadis qudsi. Itu yang pertama, ya, yakni dari segi apa? Tantangan dan kemukjizatan. Yang kedua, wal Qur'anul Karimu la yunsabu illa ilallahi ta'ala. Ya. Fayuqalu qala Allah ta'ala.
Al-Qur'anul Karim itu tidak dinisbatkan kecuali kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan qala Allahu Ta'ala. Ya, itu kalau Al-Qur'an. Wal hadisul qudsi, sementara hadis qudsi kama sabaqa, sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, qad yurwa mudhafan ilallahi wa takunu nisbatu ilaih. Terkadang memang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah dan dinisbatkan kepadanya, ya, pada saat itu nisbatan insya'iyah, sebagai nisbatan insya, ya, sebagai nisbat insya. Maksudnya penisbatannya itu langsung, ya, kepada Allah. Faiqal, sehingga dikatakan qala Allah Ta'ala au yaqulullahu Ta'ala. Ya. Dari sisi ini berarti ada kesamaan. Ya, tetapi wa qad yurwa mudhafan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang juga diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takunu nisbatu hina idzin nisbata ikhbar. Nah, maka pada saat itu penisbatannya merupakan penisbatan ikhbar. Kalau tadi penisbatan insya. Penisbatan insya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang dinisbatkannya itu kepada Nabi. Maka itu menjadi namanya nisbat ikhbar. Li'annahu alaihi salatu wassalamu huwal mukhbiru bihi anillah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dialah yang mengabarkan itu dari Allah. Fayuqal, sehingga dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla. Nah, itu bedanya, ya. Jadi kadang hadis qudsi itu kadang ada yang qala Allah Ta'ala, tapi juga kadang ada yang bentuknya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan misalnya tadi, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbi azza wajalla. Sementara ayat Al-Qur'an itu tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun penisbatannya ikhbar. Ya. Jadi kalau bicara ayat itu harus qala Allahu Ta'ala. Tidak boleh kita sebutkan misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla. Tidak boleh penisbatannya itu insya. Tidak boleh ikhbar. Ya, tidak boleh Nabi itu disebutkan mengabarkan, meskipun sebetulnya secara realitas kan Nabi itu menerima wahyu kemudian Nabi sampaikan, ya, kepada sahabat waktu itu, lalu menulis wahyu dan sebagainya. Tetapi penisbatannya tetap, ya, kalau kita bicara Al-Qur'an itu harus qala Allahu Ta'ala. Sementara hadis qudsi itu ada yang qala Allahu Ta'ala, ada juga yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla. Gitu, ya. Itu yang kedua, ya. Jadi yang pertama dari sisi apa? Dari sisi tantangan dan kemukjizatan, lalu yang kedua dari sisi penisbatannya. Nah, yang ketiga, wal Qur'anul Karim jami'uhu manqulun bitawatur. Al-Qur'anul Karim itu semuanya dinukilkan secara mutawatir. Fahuwa qat'iyyut subut. Ya, dia qat'i subutnya. Validitasnya itu qat'i, tidak lagi diragukan karena mutawatir. Sementara wal hadisul qudsi itu aktsaruha akhbaru ahad. Hadis-hadis qudsi itu mayoritasnya adalah khabar atau hadis-hadis ahad. Fahiya dhanniyatus subut. Itu dhanni, ya, subutnya. Jadi dari sisi validitasnya tidak qat'i, dia dhanni. Wa qad yakunul hadisul qudsiyus sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifa. Ya, bahkan terkadang hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada juga yang dhaif. Itu, ya. Itu hadis qudsi. Sementara Al-Qur'anul Karim dari sisi periwayatan itu semuanya mutawatir. Gitu, ya. Itu perbedaan yang ketiga. Dari sisi periwayatan. Nah, kemudian dari sisi yang keempat itu dari segi apa? Dari segi lafaz. Ya, dari segi lafaz. Wal Qur'anul Karim min 'indillahi lafzan wa ma'nan, fa huwa wahyun bil lafzi wal ma'na. Al-Qur'anul Karim itu dari sisi Allah lafaz dan makna. Merupakan wahyu dengan lafaz dan makna. Ya, wal hadisul qudsi, sementara hadis qudsi maknahu min 'indillah. Maknanya itu dari Allah, wa lafzuhu min 'indir rasul sallallahu alaihi wasallam ala sahih.
Sementara lafaznya dari Rasulullah SAW menurut pendapat yang sahih. Jadi memang ada khilafiyah di sini ya. Ungkapan alas sahih itu menunjukkan ada khilafiyah. Jadi ada juga sebagian ulama yang menyatakan dari segi lafaz dan makna itu hadis qudsi itu sama dengan Al-Quran. Lafaznya juga dari Allah, maknanya juga dari Allah. Tapi pendapat yang kuat, yang sahih itu bahwa untuk hadis qudsi itu hanya maknanya. Adapun lafaznya itu dari Rasulullah SAW. Fahuwa wahyum bil makna dunan lafz. Ya, merupakan wahyu ya dengan makna bukan lafaz. Waliza tajuzu riwayatuhu bil makna inda jumhuril muhaddisin. Oleh karena itu boleh periwayatannya itu dengan makna sebagaimana menurut jumhur ulama hadis. Jadi boleh periwayatannya itu dengan makna. Kalau ungkapan tadi ana inda dhanni abdi bi itu kan ungkapan lafzi secara lafaz. Tetapi kalau misalnya seperti ungkapan yadullahi tadi itu bahwa tangan Allah itu atau yadullah itu selalu apa? Selalu penuh dengan rezeki ya, tidak pernah kosong. Meskipun dia memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sepanjang hari, siang dan malam. Nah, itu periwayatan makna. Karena tidak berisi firman Allah secara langsung. Bedakan tadi dengan ungkapan ana inda dhanni abdi bi. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi ulama hadis itu mayoritasnya membolehkan periwayatan hadis qudsi itu dengan makna. Sementara kalau ayat Al-Quran ya tidak boleh. Ya. Kemudian yang kelima, ya, ini yang terakhir. Wal Qur'anul Karim muta'abbadun bitilawati. Al-Qur'anul Karim itu dipandang beribadah, dipandang ibadah dengan membacanya. Fa huwa allazi tata'ayyanul qira'atu bihi fis shalah. Itulah yang ditentukan qiraat ya dengannya dalam salat. Membaca dalam salat kalau setelah setelah iftitah itu membaca Al-Fatihah itu adalah Al-Quran ya. Setelahnya kemudian membaca surah atau ayat lagi itu juga Al-Quran, tidak boleh diganti. Jadi kalau misalnya setelah waladhdallin kita baca hadis qudsi itu tidak boleh ya. Yang boleh adalah ayat Al-Quran. Jadi ungkapan dalam surah Al-Muzammil ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Itu memang maksudnya Al-Quran, bukan hadis qudsi. Wa qira'atuhu ibadah, membacanya adalah ibadah. Yusibullahu 'alaiha bima jaa'a fil hadis. Ya, itu diberikan pahala oleh Allah atas perbuatan itu, yakni atas membacanya berdasarkan yang ada di dalam hadis. Ya, ini ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Apa hadis tersebut? Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa membaca satu huruf dari kitabullah ta'ala maka baginya satu kebaikan ya, dan satu kebaikan itu mendapatkan 10 pahala yang semisal. Dan itu betul-betul dihitung huruf demi huruf sampai Nabi tegaskan la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin ya, namun alif harf, alifnya sendiri itu satu huruf. Walamun harf, lamnya juga satu huruf. Wa mimun harf, ya mimnya juga satu huruf. Betul-betul huruf demi huruf. Nah, yang dimaksud di sini kitabullah, man qara'a harfan min kitabillah, itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya. Wal hadisul qudsi, hadis qudsi la yujzi'u fi shalah, tidak dapat dipakai dalam salat. Ya. Wa yusibullahu ala qiraatihi thawaban aman. Allah berikan pahala atas membacanya itu dengan pahala yang sifatnya umum. Bukan khusus ya seperti hadis tadi. Fala yusdaqu fihi thawabul ladzi warada dzikruhu fil hadisi ala qiraatil Qur'an. Maka tidak termasuk ya pahalanya seperti yang disebutkan di dalam hadis tentang membaca Al-Quran yang di atas tadi.
Bikulli harfin asyru hasanat, ya, di mana setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Itu untuk Al-Qur'an. Adapun untuk hadis qudsi, ya, itu juga dapat pahala tapi dalam bentuk pahala yang sifatnya umum. Sama dengan misalnya kita membaca hadis Nabi yang bukan hadis qudsi. Nah, sementara Al-Qur'an itu hadis setiap hurufnya itu seperti dengan yang diungkapkan dalam hadis tadi, ya. Jadi itu ada 5 perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Yang pertama dari sisi kemujizatan, tantangan dan kemujizatan. Lalu yang kedua dari sisi penisbatannya, ya. Lalu yang ketiga dari segi periwayatan, ya. Lalu yang keempat dari sisi lafaz, ya, dari sisi lafaz. Lalu yang terakhir, meskipun yang keempat ini ada khilafiyah di situ, ya. Ada yang mengatakan juga lafaz juga sama, tidak ada bedanya. Tapi yang sahih menurut Syekh Mana Khalil Al-Qattan di sini beda. Jadi kalau Al-Qur'an itu lafaznya dari Allah, sementara hadis qudsi itu lafaznya dari Rasulullah SAW. Lalu yang kelima, yang terakhir, al-muta'abbadu itu, ya, dipandang ibadah bitilawatihi, dengan membaca itu Al-Qur'anul Karim. Adapun hadis qudsi tidak termasuk dalam ungkapan dalam hadis tadi, ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, ya, silakan, ya, disimpan dulu, kita tuntaskan satu lagi. Al-farqu bainal hadisil qudsi wal hadisin nabawi, ya, perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Kalau perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis nabawi itu kan cukup jelas, ya. Kan jelas sekali itu. Yang orang sering bingung itu kan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau perbedaan Al-Qur'an dengan Al-Hadis kan jelas, ya, jadi tidak dibahas. Nah, sekarang apa perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi? Al-hadisun nabawi kismani. Ya, sebelum itu beliau kemukakan catatan di sini bahwa hadis nabawi itu ada 2 macam. Qismun tauqifi, ada namanya bagian tauqifi. Wa huwa allazi talaqqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam madmunahu minal wahyi fabayyanahu lin-nasi bi kalamih. Jenis ini merupakan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandungannya, ya, dari wahyu, lalu beliau jelaskan kepada manusia dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qismu wa in kana madmunuhu mansuban ila Allah. Jenis ini meskipun kandungannya itu dinisbatkan kepada Allah, fa innahu min haitsu huwa kalam, ya, nah, tetapi sebagai sebuah kalam, harabi an yunsabu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-kalama innama yunsabu ila qailihi wa in kana fihi minal ma'na qad talaqahu an ghairi. Sebab ucapan itu dinisbatkan kepada pengucapnya meskipun maknanya itu dia dapatkan dari pihak lain. Paham maksudnya? Contoh ungkapan apa, ya? Apa ungkapan orang lain yang biasa antum gunakan tapi antum modifikasi, ya, misalnya ada ungkapan misalnya demokrasi, ya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu ungkapannya siapa? Ungkapan siapa? Ya, ungkapan salah seorang presiden Amerika yang dulu. Nah, kalau kemudian antum katakan pemerintahan demokrasi itu dari mana? Ya, dari rakyat, oleh apa? Kalau sekarang oleh apa? Oleh oligarki untuk oligarki. Antum modifikasi dengan melihat fakta. Terus antum bandingkan dengan ungkapannya salah satu presiden Amerika juga. Oleh rakyat yang dilaksanakan oleh
1%. Ya, 1% orang, ya, segelintir orang untuk 1% orang lagi yang lain. Ya, itu ungkapan berbeda-beda. Ya, dinisbatkan kepada siapa? Ya, kepada yang ngomong. Meskipun bisa jadi dia mengambil inspirasi dari, ada kandungannya yang dia ambil dari pihak lain. Begitu. Ya. Apalagi kalau dia sudah modifikasi. Meskipun kandungannya juga sama, ya, tetap penisbatannya itu kepada yang mengucapkan. Paham maksudnya? Ya? Misalnya kita ini belajar, kita kan belajar ini ya, dari mana? Dari banyak guru kita, dari kita kecil, ya, kita SD, SMP misalnya dan seterusnya. Kita belajar banyak hikmah yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Lalu kemudian kita mengeluarkan kata-kata hikmah juga, ya, kata-kata yang motivasi orang lain. Nah, keluar kata-kata kita, misalnya apa? Ya? Apa misalnya? Apa kata-kata hikmahnya antum? Apa biasanya antum ngomong? Ya? Misalnya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Atau kalau bisa lebih baik, mengapa hanya baik gitu? Ya. Kalau bisa terbaik, mengapa hanya baik? Atau seperti apa? Nah, ketika antum ucapkan itu nisbatnya kepada siapa? Pada antum. Meskipun itu sebetulnya antum dapatkan dari hasil pembelajaran dari banyak pihak, dari orang lain. Tapi kan antum yang ucapkan, maka dinisbatkannya kepada antum. Nah, kira-kira seperti itu juga qismun tauqifi ini. Meskipun hadis itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW sebagai bentuk wahyu, tetapi karena Nabi yang mengucapkan itu, menyampaikan kepada umatnya dengan kalamnya beliau, maka hadis itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Meskipun maknanya itu dari Allah, kita tahu itu maknanya pasti wahyu. Ya, makanya kan ungkapannya di dalam Al-Quran itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau itu berbicara dengan hawa nafsu. Tidak lain itu adalah wahyu yang diberikan, yang diwahyukan kepadanya. Jadi kita tahu itu wahyu. Tapi kalau di penisbatan kita sebut Nabi bersabda. Ini adalah sabdanya Nabi SAW. Nah, tapi kandungannya pastilah itu merupakan wahyu. Nah, ini namanya qismun tauqifi. Ya. Meskipun maknanya dari Allah, tetapi apa? Tetapi penisbatannya tetap kepada Nabi SAW yang menyampaikan. Ada juga yang kedua namanya qismun taufiqi. Ya, bertukar saja huruf fa dan qafnya. Kalau tadi tauqifi, ini taufiqi. Dari kata tauqif dan taufik. Ya, bertukar fa dan qafnya. Apa itu? Meskipun sebetulnya jenis yang kedua ini kontroversial, ya. Kontroversial karena jenis yang kedua ini nanti meniscayakan Nabi itu berijtihad. Nah, apakah Nabi berijtihad atau tidak itu ada khilafiyah sebetulnya di kalangan ulama. Ya. Tapi beliau tetap kemukakan karena ada yang berpandangan bahwa ada di antara qaul atau di antara fi'ilnya Nabi SAW itu yang merupakan ijtihad beliau. Ya. Wa huwa allazi istanbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi lil Qur'an. Ini merupakan istimbat, hasil penggalian Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an. Li'annahu mubayyinul lahu, karena beliau itu menjelaskan. Jadi ketika ada turun Nabi jelaskan tuh begini. Sebagian ulama menganggap itu tauqifi atau taufiki, ya. Awistambatahu bita'ammuli bil ijtihad. Ada yang juga berupa beliau menggalinya dengan apa? Perenungan dan ijtihad. Wa hadzal qismul istinbatiyul ijtihadiyyu yukirruhul wahyu idza kana shawaba. Jenis ini, jenis yang sifatnya istinbat ijtihadi ini diakui oleh wahyu kalau itu shawab, kalau itu benar. Wa idza waqa'a fihi khata'un juz'iyyun nazzala al-wahyu bima fihi shawab. Jika terdapat kekeliruan parsial, ya, dalam perkara itu turunlah wahyu, ya, yang mengandung as-shawabnya, artinya untuk meluruskan. Di sini beliau kasih catatan kaki, misalnya wa misaluhu makana fi usra badar. Ya, contohnya pada
perihal tawanan perang Badar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi ra'yi Abi Bakrin wa qabila minhumul fida. Karena Rasulullah SAW itu mengadopsi pendapat Abu Bakar dalam peristiwa itu, jadi menawan dan orang-orang itu dan menerima tebusan dari mereka. Ya, ternyata turun ayat fanazzalal Qur'anul Karim mu'atsiban lahu. Turun ayat Al-Qur'anul Karim yang meluruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan dalam suratul Anfal ini, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra. Tidak patut bagi seorang nabi itu memiliki tawanan. Ya. Bagi kalangan yang menyatakan bahwa nabi itu berijtihad, maka ayat ini dimaknai sebagai pelurusan atas ijtihad beliau yang dianggap kekeliruan parsial. Tetapi bagi pandangan yang menganggap bahwa nabi itu tidak berijtihad, semuanya itu kismun tauqifi, tidak ada kismun taufiki, tidak ada ijtihad Nabi. Kenapa? Karena yang namanya ijtihad itu bisa benar bisa salah. Sehingga dalam pandangan yang kedua ini Nabi itu tidak berijtihad. Untuk perkara tasyri', untuk perkara hukum syara, Nabi itu tidak berijtihad. Hanya saja ayat-ayat semacam ini yang mengoreksi itu sebetulnya bukan mengoreksi kesalahan, tetapi mengoreksi sikap yang kurang utama. Artinya sudah benar, tapi ada lagi sikap yang lebih tepat, begitu. Ya, jadi sama dengan misalnya Nabi SAW diingatkan tentang apa? Ketika beliau itu bermuka masam, datang siapa itu? Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Kemudian Nabi itu sebenarnya sedang apa? Sedang berada di forum bersama orang-orang tokoh, ya, tokoh musyrikin, yang itu diharapkan mereka menerima Islam. Nah, kalau tokoh yang masuk Islam ini itu kan diduga itu akan menghantarkan apa? Banyak kebaikan, karena nanti kelompok-kelompok yang ada di bawahnya itu kan ikut, kan tokoh. Jadi Nabi itu sangat berharap mereka ini menerima Islam. Nah, sementara beliau berada di forum itu menyampaikan Islam kepada mereka, tiba-tiba datang ini orang buta. Namanya orang buta kan tidak lihat situasi. Dia kan tidak bisa lihat Nabi ini sedang berada di forum dengan siapa, kan tidak bisa lihat. Tiba-tiba dia datang minta disampaikan tentang apa itu Islam, ajaran Islam bagaimana. Nah, Nabi yang tiba-tiba dipotong seperti itu secara manusiawi itu kan wajar kalau merasa tidak nyaman dipotong dalam sebuah forum. Misalnya kita tiba-tiba kan wajar kalau kita tiba-tiba forum ini tiba-tiba ada yang datang. Nah, Nabi tidak marah sebetulnya, tapi disebut itu abasa wa tawalla. Beliau apa? Bermuka masam dan berpaling. Ingat, bermuka masam dan berpaling itu pun tidak bisa dilihat oleh orang buta. Abdullah bin Umi Maktum yang buta pun sebetulnya juga tidak bisa melihat Nabi itu wajahnya seperti apa, kan tidak bisa. Tetapi sikap seperti itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya? Jadi bagi kalangan yang menyatakan Nabi itu tidak berijtihad, ya memang Nabi tidak berijtihad, semua wahyu. Kalaupun ada yang diluruskan, itu bukan karena Nabi salah, ya, tetapi karena apa? Menyelisihi sikap yang lebih utama. Mestinya Nabi itu tetap apa? Nah, tidak berpaling lah. Ya, meskipun sebetulnya orang buta kan tidak bisa lihat. Orang buta datang, kemudian kita begini kan orang buta nggak bisa lihat. Ya, tetapi ya sekali lagi itu ditegur, ya, bahwa mestinya beliau itu mencontohkan sikap yang terbaik. Nah, tapi memang ya kita tidak pungkiri ada sebagian ulama yang menyatakan Nabi itu berijtihad. Dan kalau ijtihadnya benar, wahyu mengakui kalau ijtihadnya ada tadi disebut khata'un juz'i, ada kekeliruan parsial, maka itu dikoreksi, diluruskan dengan adanya ayat Al-Qur'an, ya. Jadi memang ada khilafiyah dalam perkara itu. Jadi walaysa hadzal qismu kalamullahi qat'a. Ya, bagian ini bukanlah kalamullah ya secara qat'i. Ya, ini menurut pandangan
yang menganggap bahwa ada namanya qismun taufiqi. Ya. Wa yatabayyanu min zalik, jelas melalui penjelasan tersebut annal ahadits an-nabawiyyah bi qismaiha tauqifi wa taufiqil ijtihadi allazi aqarrahu al-wahy, bahwasanya hadis-hadis nabawi dengan dua jenisnya yang sifatnya tauqifi dan taufiqi al-ijtihadi yang diakui oleh wahyu, yumkinu ayyuqala fiha inna maraddaha jami'an bi jumlatiha ila al-wahy, bisa dikatakan bahwa kembalinya semua itu ya secara keseluruhan adalah kepada wahyu. Wa hadza makna qaulihi ta'ala fi rasulina sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam terkait tentang rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi terlepas dari pembagian tauqifi dan taufiki itu, yang jelas bahwa tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsu. Semuanya merupakan wahyu. Ya. Nah, ini dari segi hadis nabawi. Awal hadisul qudsi, sementara hadis qudsi maknahu min indillahi azza wajal, maknanya itu dari Allah azza wajal, yulqa ila rasul sallallahu alaihi wasallam bi kaifiyatin min kaifiyatil wahyi la ala tayin, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mekanisme wahyu, ya. Ada banyak mekanisme, salah satu dari mekanisme wahyu ya tidak tertentu. Maksudnya mekanisme wahyu itu kan banyak ya, macam-macam. Nanti kita akan lihat di pembahasan berikutnya ya, di pertemuan mendatang insyaallah kita akan lihat wahyu itu seperti apa. Itu macam-macam bentuknya. Jadi bisa saja mengambil bentuk yang beragam itu. Ada yang Jibril turun secara langsung, ada yang disampaikan dalam mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada yang terasa berat seperti gemerincing lonceng dan seterusnya. Nanti kita akan lihat berbagai bentuk itu. Nah, hadis qudsi itu bisa turun dalam bentuk-bentuk tersebut. Amma alfazuhu, adapun lafaznya, fa min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala rajih. Nah, di sini beliau menggunakan ungkapan ar-rajih, kalau tadi as-sahih ya. Adapun lafaznya itu dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang rajih. Wa nisbatuhu ila Allah taala nisbatun limatmuni la nisbatun li alfazi. Penisbatannya kepada Allah taala merupakan penisbatan akan kandungannya, bukan penisbatan akan lafaznya. Kalau lafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah. Walau kana lafzuhu min indillahi, sekiranya lafaznya itu dari sisi Allah, lima kana hunaka farqum bainahu wa bainal Qur'an. Mengapa ada perbedaan antara lafaz hadis qudsi dengan lafaz Al-Qur'an? Kalau perhatikan itu, kalau memperhatikan lafaz hadis qudsi dengan lafaz Al-Qur'an itu berbeda. Ya. Analisis kebahasannya berbeda ya. Walau waqa'at tahaddi bi uslubihi ya wa ta'abbud bi tilawati. Niscaya juga ya kalau benar bahwa lafaznya itu juga dari sisi Allah, maka pasti berlaku juga tantangan sebagaimana Al-Qur'an. Al-Quran kan menjadi tantangan, tapi diskusi tidak. Dan juga wa ta'abbud bi tilawati, niscaya juga dijadikan sebagai sarana ibadah ya, dengan tilawahnya itu. Nyatanya kan tidak. Itu artinya lafaznya memang bukan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin ya. Kemudian berikutnya beliau sampaikan ada dua syubhat. Syubhah wa yuraddu ala hadza syubhatan. Ini membantah ya dua syubhat. Syubhat itu maksudnya keraguan ya, ada dua hal yang membuat orang itu bimbang, dua perkara ini menjadi kebimbangan. Apa itu? Syubhatul ula, syubhat yang pertama ya, annal hadisan nabawiyya wahyun bil makna kadzalik, bahwa hadis nabawi itu wahyu dengan makna, artinya lafaznya tidak. Hadis Nabi kan begitu kan? Hadis Nabi itu tadi terlepas dari ada tauqifi atau taufiki itu, tapi secara jumlah itu dianggap sebagai wahyu. Nah, tapi wahyunya bil makna bukan bil lafzi. Kemudian ada kebimbangan yang pertama ini. Kalau hadis Nabi itu wahyu bil makna,
seperti itu. Wal lafzu minar rasul, sementara lafaz itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, falimaza la nusammihi qudsiyan aidan. Mengapa juga kita tidak sebut qudsi? Mengapa kita tidak sebut sebagai qudsi juga? Kenapa hadis Nabi itu, hadis Nabawi itu tidak disebut juga hadis qudsi? Kan sama-sama maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah SAW. Paham ya? Pertanyaan ini dipahami dulu ya, sebelum dibantah. Karena untuk bisa membantah, kita harus tahu betul ini yang jadi keberatan sisi mananya. Jadi kalau dikatakan bahwa hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Hadis Nabi itu juga lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Lalu kenapa hadis Nabi tidak disebut hadis qudsi saja? Kan sama dari sisi itu. Nah, wal jawabu, jawabannya annana naqta'u fil hadisil qudsi binuzuli ma'nahu min indillahi li wurudin nass syar'i ala nisbatihi ila Allah biqouli sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala aw yaqulu Allah ta'ala waliza samainahu qudsiyan. Jawabannya adalah kita itu memutuskan bahwa hadis qudsi berdasarkan turunnya maknanya dari sisi Allah itu karena adanya nas syar'i yang menisbatkannya kepada Allah. Ya, dengan sabdanya Nabi SAW, qala Allah Ta'ala ya, atau yaqulullah Ta'ala. Jadi memang ada nas yang menyebutkan ini firman Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini-begini. Meskipun lafaznya tidak diriwayatkan. Waliza samainahu qudsiyan. Oleh karena itulah kami atau kita menyebutnya sebagai qudsi. Jadi kalau ada hadis-hadis seperti itu, kita sebut dia sebagai hadis qudsi. Karena ada ungkapan qala Allah Ta'ala atau yaqulullah Ta'ala. Bi khilafil hadisin nabawiyah, ini berbeda dengan hadis nabawi yang lain, hadis-hadis yang lain. Fa innaha lam yarid fiha mislu hadzan nas, karena tidak ada ya tentang hadis-hadis nabawi itu seperti atau semisal nas itu. Tidak ada misalnya ungkapan qala Allah Ta'ala innamal a'malu binniyat, enggak ada. Adanya qala Rasulullah SAW. Wa yajuzu fi kulli wahidin minha ayakuna madmunuhu mu'allaman bil wahyi aw tauqifiyan wa ayakuna mustanbatan bil ijtihadi aw taufiqiyan. Ya, oleh karena itu ya boleh pada masing-masing hadis itu, hadis nabawi ini maksudnya, yang ada yang maknanya itu memang diajarkan melalui wahyu, ini yang disebut tadi tauqifiyan, wa ayakuna mustanbatan bil ijtihadi ay taufiqiyan, atau yang merupakan hasil penggalian dengan ijtihad, itu yang disebut jenis kedua taufiqiyan. Waliza samainal kulla nabawiyan, semuanya kita namakan sebagai hadis nabawi. Ya, wukufan bitasmiyati indal hadil maqtu'i bih, ini berdasarkan penamaannya ya sesuai dengan batasan definisi kita. Jadi sesuai dengan definisi. Ini kan masalah penisbatan saja sebetulnya. Ya. So, kalau dibilang dari Allah maknanya ya semua makna itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu wahyu. Hanya saja penisbatannya yang dibedakan. Walau kana ladaina ma yumayyizul wahyu tauqifi ya la samainahu qudusiyan kadzalik. Ya sekiranya ada ya kita ini punya yang apa namanya? Ada wahyu yang menyatakan seperti tadi ya, hadis yang sifatnya tauqifi itu ada ungkapan yang tegas, ada bahwa ini wahyu Allah berfirman begini, nah, maka tentu juga kita akan namai dia sebagai qudsi ya, samainahu qudusiyan kadzalik. Jadi penamaan hadis nabawi dan hadis qudsi itu kan sebetulnya dari segi penisbatannya ya. Adapun dari sisi maknanya ya sama saja. Keraguan yang kedua, syubhatus tsaniyah, in annahu idza kana lafzul hadisil qudsi minar rasul sallallahu alaihi wasallam fama wajhu nisbatihi ila Allah biqouli sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala aw yaqulu Allah Ta'ala. Adapun jika lafaz hadis qudsi itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mengapa penisbatannya kepada Allah dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala aw yaqulu Allah Ta'ala. Kalau tadi kan dari sisi makna, ya, bahwa makna itu, syubhat yang pertama itu bahwa makna itu sama-sama dari Allah, lafaz sama-sama dari Rasul.
Mengapa tidak sama-sama saja disebut qudsi? Sudah kita tanggapi bahwa itu dari sisi penisbatan. Kemudian yang kedua, kalau itu merupakan ungkapannya Nabi SAW, lafaz itu dari Nabi SAW, mengapa Nabi masih sebut qala Allah Ta'ala atau yaqulullahu Ta'ala? Padahal itu lafaz dari Rasul SAW. Mengapa Nabi masih menisbatkannya kepada Allah? Wal jawabu, jawabannya ya, atau tanggapan atas hal itu, anna hadza sa'ighun fil arabiyyah, bahwa yang seperti ini memang biasa dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu biasa seperti itu. Haitsu yunsabul kalamu bi'tibari matmunihi la bi'tibari alfazi. Ya, kadang terjadi bahwa apa? Dinisbatkan kalam itu berdasarkan maknanya, bukan berdasarkan lafaznya. Fa anta taqulu hinama tunsiru baitan min asy-syi'ri yaqulu asy-sya'iru kaza wa hinama tahkima sami'tahu min syakhsin yaqulu fulanun kaza. Anda bisa mengatakan ketika Anda menyampaikan bait syair, penyair mengatakan begini, padahal yang Anda riwayatkan itu maknanya, lafaznya dari Anda sendiri. Atau Anda mengutip ucapan yang Anda dengarkan dari orang lain dengan kutipan tidak langsung. Kan bisa begitu toh? Misalnya kita mengutip bahwa teman saya mengatakan bahwa kampus, wilayah sekitar kampus banjir. Padahal teman kita mengatakan tidak persis begitu sebetulnya. Teman kita itu hanya mengatakan apa? Misalnya ya, kalimat persisnya itu kampus itu ketinggian air sampai sedada. Dia bilangnya begitu. Tapi kemudian kita sampaikan kepada orang lain dengan kutipan tidak langsung. Kita bilang apa? Teman saya yang tinggal di sana itu bilang di sana itu banjir. Ya, itu kutipan tidak langsung. Tapi kita nisbatkan kepada teman kita itu nggak bilang banjir sebetulnya. Yang dia bilang apa? Airnya setinggi dada. Nah, dalam bahasa Arab itu juga kadang ada seperti itu. Contoh yang lain di sini ya. Misalnya ya. Wa qad hakal Qur'anu an Musa wa Fir'auna wa ghairihima matmuna kalamihim bi alfazi ghairi alfazihim bi alfazin ghairi alfazihim wa uslubin ghairi uslubihim wa nasaba dzalika ilaihim. Al-Qur'an itu menceritakan kisahnya Musa, Fir'aun dan lain-lain ya, dengan kandungan ucapan mereka, dengan lafaz yang bukan lafaz mereka, dengan gaya bahasa yang bukan gaya bahasa mereka, dengan menisbatkan kepada mereka. Contoh, ini dalam surah apa ini? Dalam surah Asy-Syu'ara ya disebutkan. Atau dalam kisah-kisah yang lain ya, di surah apa? Abasa wa tawalla juga ada ya. Misalnya, wa iznada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Ingatlah ketika Rabbmu memanggil Musa, ani'til qaumaz zalimin, datangilah kaum yang zalim. Kaum Fir'aun, ala yattaqun. Ya, datangilah kaum Fir'aun, apakah mereka itu mau bertakwa? Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Musa berkata, wahai Rabbku, sungguhnya aku takut mereka mendustakan aku. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani farsil ila Harun, dan seterusnya. Ini panjang ceritanya. Yang jelas itu di dalamnya ada dialog. Musa berkata begini, nanti sampai lagi kepada Fir'aun. Fir'aun berkata begini. Padahal ungkapan itu adalah ungkapan apa? Kutipan tidak langsung. Kenapa? Pertama, bahasanya Fir'aun itu bukan bahasa Arab. Ya? Jadi kalau disebutkan Fir'aun berkata begini dalam Al-Quran, itu bukan ucapan Fir'aun persis. Secara lafaz itu bukan lafaz Fir'aun, karena Fir'aun tidak menggunakan lafaz bahasa Arab. Maknanya iya, paham maksudnya ya? Tetapi tetap Al-Quran itu menyebutkan qala Fir'aun, qala Musa, gitu. Meskipun bukan redaksi yang persis sama. Ya, sehingga ya, mengapa hadis qudsi itu lafaznya oleh Nabi SAW tapi tetap disebut sebagai kalamullah ya, atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasannya mirip seperti tadi. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Fir'aun berkata, Musa berkata, Isa berkata, itu bukan lafaz mereka.
Lafaz mereka bukan lafaz bahasa Arab. Paham ya? Tetapi tetap dinisbatkan. Al-Quran sendiri yang menisbatkan bahwa ini ucapan Fir'aun begini, ucapannya Musa begini. Nanti nabi-nabi yang lain juga begitu. Ucapannya Sulaiman begini, Sulaiman berkata kepada semut begini, semut berkata kepada Sulaiman begini, burung berkata kepada Sulaiman begini. Padahal jelas-jelas bahasanya burung, bahasanya semut itu bukan bahasa Arab. Paham ya? Jadi secara lafaz bukan persis seperti yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi Allah menisbatkan itu kepada siapa? Kepada burung, kepada semut, ya, kepada banyak lagi. Maka tidak mengapa menisbatkan bahwa hadis qudsi itu adalah firman Allah meskipun lafaznya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ini saya tidak baca ayatnya persis ya. Nanti kalau antum mau ya silahkan dibaca sendiri. Itu ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, ya, demikian uraian kita berkaitan dengan topik perbedaan antara Al-Qur'anul Karim dengan hadis qudsi dan juga hadis nabawi, ya. Wallahu alam bissawab, ya.